Masakanku hari ini ya, jambar roti dimasak balado. Ini mantep ya teman-teman, nih jambar roti ikan ya teman-teman, ikan jambar roti dimasak balado nih kayak gini ya, jambar roti. Tadi aku pakai cabai keriting 4, pakai kecil 2 aja tuh. Nanti enggak kepedesan tak kasih itu teman-teman, tak kasih enggak pakai garam ya, karena ikan asin sudah asin. Aku nggak mau asin-asin banget karena suamiku kan darah tinggi, sehingga tadi tak kasih gula 1 sendok, 1 sendok peres ya, nggak full ya teman-teman. Nih ini semangatnya dia ikan jambal roti. Ini dia beli sendiri di online teman-teman tuh. Tak kasih itu tadi gula 1 sendok. Ikan jambar rotinya kalau teman-teman nggak mau asin, direndam dulu ya teman-teman, direndam air panas supaya nggak terlalu asin gitu ya. Jadi ini tadi tak rendam air panas dulu, so, aku kan nggak mau asin-asin, baru tak goreng kayak gini. Aku nggak mau goreng ini ya, pas nanti, dan gorengnya gini aja. Teman-teman kalau mau digoreng kering silahkan ya. Kalau teman-teman mau kering banget itu boleh. Kalau ikan jambar roti ini sebenarnya nggak perlu kering-kering. Kalau kering-kering nanti atos ya, keras ya atos. Nanti mirip kayak kayu ya teman-teman, susah digigit ya. Karena jambar roti itu nggak perlu ini. Ini biasanya kalau teman-teman nggak mau masak balado begini, teman-teman bisa dibikin, dipotong kecil-kecil, taruh di nasi goreng. Wah mantep. Kalau teman-teman bikin nasi goreng ini dipotong kecil-kecil lagi, terus bikin nasi goreng, mantep banget ini. Ini agak mahal teman-teman. Jadi kemarin suamiku beli di Shopee, nggak tahu habis berapa. Beli 1 plastik itu jadi ini aku potong 10 cm tadi sudah. Itu masih ada, bisa dipakai 3-4 kali. Satu ikan itu, ikan jambar roti 1. Nah, di-slide begitu, terus ini tak ambil sedikit 10 cm lah, aku ambil kayak gitu. Tak potong-potong begini. Karena enggak ada yang makan, cuma yang makan dia sama aku, paling anakku enggak mau. Anakku tadi tak gorengin nugget, dia maunya nugget, ada ayam kemarin ada ayam kremes biar ya. Ini gini ya teman-teman, ikan jambar roti. Ikan jambar roti ini kalau teman-teman mau dimasak, dikasih jagung, dikasih sayur-sayuran bisa ya teman-teman, terserah aja. Mau digoreng biasa, nggak usah cabenya dicampur juga nggak apa-apa. Nah digoreng biasa aja, nyambel terasi juga sudah enak. Nasi kebul panas-panas ya kayak gitu. Nah yang satu ini labu siam krecek ya teman-teman. Ini tak kasih cabai utuh karena suami maunya cabainya utuh direbus. Ini tadi aku nggak pakai cabai banyak, hanya pakai cabai 1 lembar doang. Cuma pakai minyak cabainya ya, tak kasih minyak cabai sama sos cabai 1 gitu ya. Kelapanya nggak punya, tak kasih susu tadi, sama aja susu suami itu. Ini ya teman-teman masakanku hari ini ya, ikan jambar roti. Kalau krecek ini nggak mau pedes-pedes, nanti takut anakku nggak mau makan. Anakku suka kreceknya, nanti dia ambil kreceknya kayak gitu. Tak kasih labu siam. Tadinya mau kasih terong teman-teman, tapi terongnya sudah nggak bagus, jadi ini aku kasih labu siam ya teman-teman. Lihat kan aku giniin biar kelihatan tuh sih labu siam ya teman-teman gitu. Labu siamnya tadi 1, cuma ada sebagian yang kurang bagus, tak buang-buang aja. Tadinya aku mau pakai terong, tapi terongnya sudah tidak begitu segar, tak buang aja ya teman-teman, daripada nanti sakit gitu. Aku mau ini fresh semua ya teman-teman, aku mau yang fresh aja. Jadi yang nggak fresh sudah nggak usah. Ini ya teman-teman, yang centong kita singkirin lah teman-teman masakanku hari ini ya. Ikan jambar roti, baru ini sambal goreng labu siam krecek, ini teman-teman
Wes ini mantap semua. Ini pakai cabai keriting tadi sih, cabai keritingnya juga cuma satu. Nggak mau pedes-pedes ya, kayak gitu. Yang penting sehat aja. Jadi aku ambil barang-barang yang fresh, yang nggak fresh nggak usah. Nanti kalau nggak fresh nggak ini, teman-teman bikin sakit perut ya. Jadi aku ambil yang fresh aja. Bagus, ini bagus semua, fresh semua ya tuh. Tabu siamnya krecek ya, terus ini adalah jambar roti. Tak kasih jeruk supaya nggak amis ya. Tetap tak kasih jahe, itu jahe ya teman-teman, lihat kan, wah itu jahe, tak sorotin ya jahe. Nah, itu jahe, tak kasih jahe supaya nggak amis. Jadi ikan jambar roti jahe ya teman-teman. Ini ada jahenya, cuma jahenya tak potong agak besar. Kalau teman-teman ini jahenya bisa diulang, aku potong ini, lihat ya jahenya ada ya. Jadi nggak jambar roti tak kasih jahe supaya teman-teman nggak amis ya. Kayak gini masakanku hari ini ya. Ini adalah labu siam krecek karo ikan jambar roti. Enak ya teman-teman. Inilah dua masakanku hari ini ya teman-teman. Yang penting sehat lah, sederhana. Saya ini pakai labu siam tadi kecil satu, cuma sebagian nggak bagus tak buang lah ya. Satu udah kurang sedikit lah gitu, paling separuh lebih dikit gitu ya teman-teman. Karena ndak fresh tak buang aja. Yang penting sehat aja, kita masak yang fresh yang sehat ya. Yang nggak sehat tak buang-buang, kayak cabai itu udah tak buangin aja kalau kurang bagus, nggak apa-apa. Buang bahan sedikit tapi kan sehat ya teman-teman ya gitu. Jadi kita jangan sayang bahan-bahan, nanti jadi malah nggak sehat ya teman-teman semua. Ikan ini akan jambar roti ini tak plotin ya teman-teman, gini ya, biar teman-teman lihat lah. Asik teman-teman, biar ngerti ya. Ini sekarang ini yang lagu viral itu pernikahan mewah ya teman-teman ya. Sekarang orang itu pernikahan mewah sekarang viral ya, demi melanjutkan pernikahan ya, dibikin mewah ya teman-teman. Menghalalkan banyak cara teman-teman ya. Jadi mereka ingin demi gengsi ya, ingin mamer ya, sehingga teman-teman ya mungkin dia berpikir menikah satu kali gitu, hingga dia menghalalkan banyak cara sampai hutang segala ya teman-teman. Itulah teman-teman, sampai ada yang orang nikah itu 34 tahun itu belum bayar WO-nya ya teman-teman. Ya itulah demi pernikahan mewah ya teman-teman, menghabiskan banyak tabungan, menyusahkan diri itu namanya ya kan. Ingin dipuji orang, setelah nikah stres ya kan, untuk bayar pernikahannya ya kan. Untuk hidup rumah tangga itu bukan pernikahan doang ya teman-teman. Pernikahan itu sederhana aja ya kan, nggak usah mewah-mewah. Masih banyak kebutuhan ya teman-teman yang harus dipenuhi. Karena dalam rumah tangga itu tidak aja pernikahan aja ya teman-teman, tidak aja pesta aja ya kan. Buat apa pesta mewah tapi tinggal merukut mertua? Mendingan uang pesta ya teman-teman untuk beli rumah, untuk DP rumah kayak gitu, untuk bangun rumah ya. Pernikahan itu adalah sakral ya teman-teman. Jadi nggak perlu, yang penting kita sudah halal, sudah sakral, sudah benar ya teman-teman. Nggak usah mewah-mewah. Dulu aku nikah nggak mewah-mewah teman-teman, aku sederhana teman-teman. Tapi aku nggak mau punya utang ya teman-teman, kayak gitu. Pernikahanku hanya itu sederhana teman-teman ya, pemberkatan, terus nikah di di restoran sudah gitu. Yang penting teman-teman, pernikahan itu yang penting kita sudah memenuhi kewajiban kita, sudah sakral ya. Jadi sudah tidak melanggar norma agama, norma kehidupan, sah secara hukum ya teman-teman, sesah secara moral kayak gitu. Gak usah mewah-mewah ya, buat apa nikah mewah-mewah.
akhirnya nombok sana nombok sini, utang sana utang sini ya. Aku dulu nggak mau teman-teman begitu teman-teman. Aku nikah sederhana aja duitnya aku pakai bangun rumah waktu itu. Karena kan aku lagi merintis saat itu, jadi nggak ada yang bantu juga. Akhirnya aku pakai buat itu bangun rumah teman-teman. Buat usaha, buat bangun rumah itu juga kurang waktu itu kan sebelum krisis moneter ya teman-teman itu aku bangun rumah itu habis 12 juta tiba-tiba krisis moneter teman-teman, jadi aku bangun rumah itu pertengahan teman-teman ya. 1997 aku bangun rumah, 98 krisis moneter, akhirnya dari biaya 12 juta jadi 24 juta, terpaksa aku harus jual mobil. Aku nggak mau utang sehingga aku akhirnya jual mobil teman-teman, jual mobil untuk beresin itu ya. Ya alhamdulillah ya teman-teman, puji Tuhan ya, cukup gitu, aku nggak punya utang gitu ya. Memang nguras-nguras tabungan, nguras ini karena itu kan tidak kita sangka ya, itu kan tidak kita sangka-sangka. Jadi saat aku menikah itu pertengahan teman-teman 1997, nah, di tengah-tengah itu mau naik 98 aku kena kerusuhan kayak gitu. Akhirnya aku jual mobil karena krisis moneter kan, dolar dari 2.200 teman-teman langsung jadi 17.000 itu ya teman-teman. Krisis moneter ya itu sudah aku alami, jadi itulah pengalaman hidup ya teman-teman. Itu padahal aku sudah irit-irit saat aku nikah itu, aku irit-irit nggak mau ini nggak ini, sampai nggak ini juga teman-teman karena sudah nggak ada duit, nggak apa namanya, nggak bulan madu kemana-mana. Tadinya mau bulan madu ke Bali nggak jadi, akhirnya sudahlah yang penting rumah terbangun gitu. Akhirnya aku terusin pembangunan rumah itu kayak gitu. Jadi aku bangun rumah tadinya biayanya 12 juta jadi 24 juta, aku jual mobil. Aku sempat pulang ke kampung toh, nemuin tanteku, tapi tanteku bilang udah kamu jual mobil aja di Jakarta lebih tinggi. Karena waktu itu aku mau pulang, mau jual di kampungku, tapi kata tanteku di kampung lebih murah, sehingga ya udahlah aku jual di Jakarta. Mobilku Starlet teman-teman, BMW Starlet ya. Tadi mobil itu akhirnya aku jual aja, sisanya buat bangun rumah itu udah nggak sisa teman-teman. Terus habis gitu apa kena kerusuhan Mei 98 teman-teman, aku masuk korban kerusuhan Mei 98. Jadi tokoku itu didodos, dirampok. Kopi-kopi aku kan dulu dagang teman-teman, sehingga kopi dagang sembako itu loh, kopi-kopi tak gantung di depan. Kopi, sabun renceng itu loh teman-teman, kopi-kopi ya, minuman-minuman renceng itu semacam itu, seperti kopi-kopi, minuman-minuman itu tak renceng di depan itu, di ini semua diambil semua, dirampok semua. Hampir tokoku tuh waktu itu teman-teman hampir dibakar massa. Tapi kan aku ngontrak saat itu, toko kan ngontrak, nah sama Pak Haji gitu. Pak Hajinya bilang ini kan rumah saya, dia kan hanya ngontrak kayak gitu teman-teman. Ya akhirnya nggak jadi. Terus akhirnya ternyata yang ngerjain itu nggak jauh, hanya tetangga teman-teman. Ya sudah ditangkap, digundulin. Aku bilang nggak usah dipenjarain, udah biarin, tak apa, barangku udah dijualin semua sama dia. Aku nggak mau menjarain orang, sudahlah teman-teman, aku ikhlasin gitu teman-teman. Akhirnya ketangkap juga orangnya, Pak Haji itu yang aku ngontrak rumah sama dia ceritanya teman-teman. Aku masih ngontrak, belum punya toko, masih ngontrak. Jadi aku kan lagi merintis, baru habis nikah tuh. Terus habis begitu ketangkep orangnya teman-teman, aku lepasin, udah aku ampuni aja deh gitu ya. Mudah-mudahan lancar gitu aja. Itu aja lah teman-teman kisahku ya teman-teman. Jadi pernikahanku sederhana. Kalau teman-teman ada yang tanya, aku dulu nikah sederhana, bahkan aku nggak bulan madu karena nggak punya duit ya. Aku nggak bulan madu teman-teman tadinya, karena wis pernikahan biasa sederhana di restoran doang, pemberkatan nikah aku terus di restoran di gereja ya teman-teman, selesai sudah
Udah gitu aja teman-teman. Akhirnya aku bangun rumah itu, bangun rumah lamaku itu. Sisa sisa apa namanya? Sisa pembayaran aku jual mobil karena nggak cukup duitnya, kan duitnya sudah buat bayar pernikahan, nggak ada yang bantu lagi, aku nggak mau minta-minta. Jadi dah aku nggak mau minjem-minjem siapa-siapa teman-teman, sehingga aku tanggung semua sendiri, sehingga aku terpaksa jual mobil ya. Nah, teman-teman gitu teman-teman, mas jual mobil Starlet itu waktu itu laku berapa, murah saat itu, murah banget, laku berapa, 7-8 juta kayak gitu, tanggung nombok bangunan itu. Gitulah teman-teman kisahnya ya. Kita kembali lagi ke sini sekarang ya. Aku kemarin 2019 aku beli lagi HR-V teman-teman, mobilku HR-V ya. Itu berkat ya, disitulah aku sudah nggak ini, sudah melupakan itu. Cuma ini jadi cerita ke teman-teman supaya, karena kita menikah itu tidak saya banyak kebutuhan lah, tidak saja yang indah-indah ya teman-teman. Dalam pernikahan itu kadang juga ada bangun apa namanya, jatuh bangun gitu ya teman-teman. Itulah cerita, nanti tidak panjang, itu harus edisi khusus. Kembali lagi ke sini ya teman-teman. Sehingga aku saran buat teman-teman, kalau teman-teman yang nikah itu jangan mewah-mewah, sudah biasa aja. Yang penting duitnya untuk kebutuhan, karena dalam pernikahan masih banyak kebutuhan ya teman-teman. Nggak usah kita pamer-pamer, nggak usah ini ya. Itu sih pengalaman hidup, terserah teman-teman ya. Kita baliklah di sini ya teman-teman. Inilah ya ikan jambar roti ya teman-teman, sama krecek Abu Siam. Wes masakanku hari ini. Mudah-mudahan shareku ya teman-teman, masakanku ya teman-teman, jadi pengalaman hidup. Di situ aja teman-teman ya. Karena kemarin masuk di TikTok aku cerita ke teman-teman, barangkali pengalaman hidupku ya bisa menjadi inspirasi, gitu aja ya teman-teman. Inilah teman-teman, kita ambil tamir dulu ya teman-teman sebelum selesai. Gitulah teman-teman, terima kasih banyak teman yang masih lihat channelku ya. Itulah jeripayahku merintis benar-benar dari nol teman-teman. Wes gitu ya. Jadi nggak ada yang bantu, dari aku nikah itu benar-benar dari nol. Jadi nggak ada yang bantu, nggak ada yang ngutangi, nggak ada yang ini. Wes ya, puji Tuhan aja ya, alhamdulillah ya teman-teman, aku cukup gitu aja. Yang nggak lebih, nggak ini, aku cukup gitu. Itulah teman-teman kisahku ya, ntar edisi khusus kepanjangan. Terima kasih teman-teman, masakanku hari ini ya. Nih ikan jambar roti balado karo sayur krecek labu siam.